Pada hari pertama, materi pertama yang berjudul Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Mengatasi Kejahatan Digital disampaikan oleh Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus SIK MSI MN, menjelaskan tentang definisi UU ITE, yaitu satu atas kumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik, telegram, telekopi, atau sejenisnya. Lalu ada pasal yang menjelaskan tentang pelanggaran mengenai kejahatan digital. Adapun tujuan dilaksanakannya pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya ada contoh pelanggaran hukum di dunia maya. Selanjutnya ada trik untuk terhindar dari jeratan hukum UU ITE. Materi kedua dengan judul Pengembangan Karakter Mahasiswa sebagai Intelektual dan Anti Kekerasan, Anti Perundungan, yang disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati STMSI. Arti dari bullying sendiri yaitu satu tindakan baik fisik maupun non-fisik yang melukai kita dan kita merasa tidak nyaman. Selanjutnya ada 5 tanggung jawab generasi muda, yaitu mempertahankan dan memelihara kesatuan bangsa, mengembangkan kepribadian yang sehat dan tangguh, berkemampuan berpikir analitis dan sintetis, berilmu tinggi dan keterampilan, serta berpola Pancasila dan berbudi pekerti luhur. Kemunduran budaya setelah reformasi akan mengakibatkan hancurnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat, mundurnya kehidupan keluarga dan nilai-nilai komunitas, kemerosotan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat, kemunduran nilai kejujuran, kesopanan, dan rasa tolong-menolong, lemahnya nilai-nilai dalam keluarga, dan kerusakan sistem dan kehidupan ekonomi. Materi ketiga yang berjudul Penguatan Karakter Mahasiswa dalam Perspektif Agama yang disampaikan oleh Prof. Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, MA. Negara Indonesia ini didukung oleh infrastruktur sosial yang kuat, yaitu organisasi masyarakat, di mana organisasi masyarakat ini yang akan mendukung seluruh kegiatan sosialisasi di negara kita. Hari kedua, materi pertama yang berjudul Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Prof. Dr. Heriandi SHMS. Visi Indonesia pada 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pilar visi Indonesia 2045 yang didasari Pancasila yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, pemantapan ketahanan nasional, dan tata kelola kepemerintahan. Selanjutnya ada indikator profil pelajar Pancasila yaitu bernalar, kritis, kemandirian, kreatif, gotong royong, kebinekaan, global, dan berakhlak mulia. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu mendorong proses belajar di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Materi kedua dengan judul Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Risiko dan Kampus Sehat yang disampaikan oleh Prof. Dr. Asep Sukohar, Esket Mkes. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Adapun permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia, yaitu masalah pada lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Selanjutnya materi ketiga dengan judul Pengembangan Karakter Mahasiswa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Yulianto MS. Tujuan kuliah tidak hanya untuk mendapatkan IPK yang tinggi, tetapi juga mengembangkan kemampuan berorganisasi, kemampuan untuk memimpin yang baik, mampu mengatur teman-teman dengan baik, bisa mengeluarkan pendapatmu di depan banyak orang, yang mana akan berguna nanti saat terjun ke masyarakat secara profesional. Materi keempat dengan judul Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kehidupan Kampus di Masa Pandemi yang disampaikan oleh Prof. Insinyur Suharso PhD. Yang pertama ada ICT Staging Universitas Sampu, yaitu ada Digital Connectivity, Digital Infrastructure, Integrated Application, Technology to Create Value, Technology of Actualization. Tantangan dunia pendidikan selama COVID-19 terutama di perguruan tinggi yaitu pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 yang tidak mudah dan dilakukan secara berkelanjutan,
proses pembelajaran yang bertransformasi ke ruang virtual, dan pengembangan kreativitas dan jaring TIK yang mendukung kinerja dan proses belajar mengajar. Di hari ketiga yaitu PKKMB di tingkat fakultas, materi pertama dengan judul pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme yang disampaikan oleh Dr. Engineer Helmi Fitriawan, ST, MSc. Beliau menyampaikan perkembangan industri dunia dimulai dari masa industri 1.0 hingga 4.0 yang semakin canggih. Kerangka edukasi menurut Nadiem Makarim di tahun 2019 ada 6 komponen, yaitu berpikir kritis, bisa berkomunikasi dengan lancar, bisa bekerja sama, mengikuti budaya yang ada, dan harus kreatif. 7 hal yang selalu dibutuhkan pelajar, yaitu kreativitas, kemampuan berwirausaha, berpikir kritis, bisa berkomunikasi, mampu berkolaborasi, dan bekerja sama, bisa menganalisis masalah dan menyelesaikan masalah tersebut. Materi kedua dengan judul Sistem Perkuliahan dan Peraturan Akademik disampaikan oleh Dr. Muhammad Irsyad, STMT. Beliau menyampaikan SKS atau Satuan Kredit Semester. Beliau menjabarkan satu SKS memiliki total waktu 170 menit dengan pembagian 50 menit belajar tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, 60 menit kegiatan akademik terstruktur tidak terjadwal, dan 60 menit belajar mandiri. Beliau juga menyampaikan beban SKS minimal dan maksimal, serta masa studi per semester dan rata-rata SKS per semester. Materi ketiga dengan judul biaya studi fasilitas sarana dan prasarana yang disampaikan oleh Ibu Vera Agusriana Nurhidana, STMT PhD. Pada pembukaan beliau menjelaskan tugas dan fungsi wakil dekan bidang umum dan keuangan, yaitu membantu dekan memimpin pelaksanakan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan. Selanjutnya beliau memaparkan sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Teknik, gedung dekanat, gedung perkuliahan, 46 laboratorium, aula, masjid, perpustakaan, dan sarana olahraga. Setelah itu beliau menjelaskan tentang UKT dan juga BKT. Beliau juga menjelaskan tentang pengurangan UKT, yaitu ada pengurangan 50%, pengurangan 100%, dan penurunan kelas UKT. Ada pula sanksi telat membayar UKT dan juga tidak membayar UKT. Materi keempat dengan judul Hak dan Kewajiban Mahasiswa serta Kompetisi dan Beasiswa yang disampaikan oleh Dr. Engineer Ageng Satnowo Repelianto, STMT. Pada pembukaan beliau memaparkan tentang hak dan kewajiban mahasiswa Universitas Lampung yang tertuang dalam Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2020. Beliau juga memaparkan tentang sanksi yang bakal diterima oleh mahasiswa yang melanggar peraturan tersebut. Menurut pasal 7, sanksi yang dapat diterima oleh mahasiswa yaitu berupa sanksi ringan yang berupa teguran lisan, teguran tertulis, sanksi sedang berupa pelarangan kuliah 1 semester, pelarangan memakai fasilitas, pencabutan hak dalam berbagai kegiatan, mengganti kerugian. Dan ada pula sanksi berat berupa pelarangan kuliah 1-4 semester dan pemutusan kegiatan studi. Di hari terakhir PKKMB tingkat jurusan, materi pertama disampaikan oleh Ibu Yuli Darni, STMT. Beliau menyampaikan profil jurusan teknik kimia. Yang pertama ada sejarahnya, selanjutnya ada visi dan misi dari jurusan teknik kimia, lalu ada staf pengajar dari program studi teknik kimia. Teknik kimia juga memiliki fasilitas perkuliahan serta fasilitas laboratorium. Yang terakhir, kurikulum jurusan Teknik Kimia Universitas Lampung yang dijelaskan oleh Dr. Sri Ismiati, STM Engineer. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.